Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku yang membahas seputar dunia tarot dan palm reading. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman yang baru bergabung di channel YouTubeku untuk bantu support channel YouTube ini agar berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng di sebelah kanan pada channel YouTube ini. Dan tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada hal yang ingin diskusikan bersama ya. Oke, lanjut di video kali ini aku akan sharing ke kalian untuk ramalan tarot khusus untuk teman-teman yang berzodiak Aries, baik seputar cinta, karir, kesehatan, dan keuangan tentunya. Dan video ramalan ini dibuat secara general ya. Bisa saja individu satu dengan individu lainnya dapat berbeda. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui ramalan kalian secara spesifik, teman-teman dapat menghubungi aku lewat akun media sosialku yang sudah aku cantumkan di description box di bawah ini ya. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Oke, di sini aku akan percepat proses penshafalan kartunya ya. Masih sama seperti videoku sebelumnya untuk teman-teman pemilik zodiak Aries. Di sini kalian memperoleh 2 kartu love, 1 kartu untuk teman-teman yang masih single dan 1 kartu lagi untuk teman-teman yang sudah berpasangan ya. Di kartu ketiga ada kartu untuk melihat karir kalian. Dan di kartu keempat ada kartu untuk melihat kesehatan teman-teman. Serta di kartu terakhir ada kartu untuk melihat keuangan kalian ya. Oke teman-teman Aries, di kartu pertama kalian yang masih single memperoleh kartu The Devil ya. Nah, biasanya untuk teman-teman Aries yang masih single atau menjomblo ya pada bulan ini, sebetulnya kalian dihadapkan oleh hal yang masih membingungkan untuk diri teman-teman. Khususnya untuk kalian yang sudah memiliki calon bakal pasangan. Di sini kalian sangat mempertanyakan bagaimana sih sebetulnya perasaan atau hati dan pikiran dari calon pasangan teman-teman ya. Apakah si doi benar-benar serius terhadap kalian atau hanya diperlakukan sebagai mainan saja? Di sini teman-teman juga kadang mendapatkan sedikit banyak masukan dari orang sekitar tentang si dia yang kalian dekati saat ini ya. Sehingga saranku kembali tanyakan hal tersebut pada hati teman-teman. Apakah si dia memang adalah partner yang tepat untuk teman-teman sehingga kalian juga tidak akan terlarut di dalam suatu omongan orang di luar sana sehingga yang akan kalian temui hanyalah kepenatan dan kegalauan semata ya, yang biasanya ketika orang terlalu banyak mendapatkan campur tangan dari orang lain di luar sana tentunya akan membuat teman-teman menjadi lebih sulit untuk lebih objektif ketika mengambil suatu argumen ataupun suatu keputusan ya, yang tentunya juga akan berpengaruh untuk teman-teman yang masih single di sini ya. Jadi pertanyaan ini hanya bisa kalian temukan jawabannya di dalam diri kalian sendiri ya. Dan yang aku lihat sebetulnya teman-teman cukup nyaman dengan pasangan yang saat ini teman-teman ajak dekat atau calon bakal pasangan kalian ya. Namun hanya ada kebimbangan yang tentunya harus dipertegas atau diperjelas, sehingga teman-teman aku harapkan juga bisa sabar menanti, tidak terlalu gerasa-gerusu ya di dalam suatu pengambilan keputusan yang nantinya bisa membuat teman-teman menyesal ya. Namun kalau kalian komunikasi masih tetap bagus dengan calon bakal pasangan kalian, saranku juga tetap dilanjutkan. Karena apa? Kalian juga akan bisa lebih dalam mengenal calon bakal pasangan kalian ini ya. Dan yang luka hatinya masih terpendam atau tersimpan di masa sekarang, aku sarankan cepat-cepat disingkirkan ya teman-teman. Agar apa? Agar tidak membuat suatu trauma yang tidak tuntas atau berkepanjangan dan berkelanjutan, sehingga teman-teman ketika memang harus memulai sesuatu hubungan yang baru dengan calon bakal pasangan kalian, teman-teman sudah siap secara hati dan pikiran ya, sehingga tidak akan membawa sisa-sisa luka yang pernah kalian alami atau trauma-trauma yang kalian alami di masa lampau ya. Itu untuk
teman-teman yang masih single yang bisa aku sampaikan di dalam hal percintaan ya. Oke, kita lanjut untuk teman-teman Aries yang sudah berpasangan ya. Di sini kalian memperoleh kartu Justice. Untuk kalian yang sudah berpasangan ya, teman-teman Ariesku, kalian dituntut untuk bisa memberikan suatu keadilan baik terhadap diri kalian ataupun terhadap pasangan teman-teman ya. Di sini kalian diharapkan untuk lebih bijak dan melihat dua sisi dalam hal apapun itu yang teman-teman lakukan dan ingin lakukan bersama pasangan ya. Aku melihat pada kartu di sini sebetulnya akan ada suatu masalah atau konflik yang teman-teman hadapi di dalam suatu hubungan, baik teman-teman yang masih di tahap pacaran ataupun yang sudah menikah. Sebetulnya teman-teman diharapkan untuk bisa lebih bijak di dalam mengambil suatu keputusan. Karena apa? Ketika teman-teman salah dalam melakukan pengambilan keputusan, tentunya akan berdampak kurang baik ya. Sehingga pada kartu ini yang bisa aku informasikan ke teman-teman adalah bagaimana caranya kalian menjalin suatu komunikasi yang dua arah ya, yang bisa saling melengkapi satu sama lain, yang bisa saling menerima argumen masing-masing, sehingga tidak akan ada hal dari pasangan kalian atau diri teman-teman merasa tersakiti ya ketika melakukan suatu argumen atau beda pendapat tersebut. Di dalam kartu juga aku melihat teman-teman, aku sarankan untuk tidak terlalu banyak mendengarkan komentar di luar sana yang dimana bisa merugikan kalian ya, tetapi lebih kepada kalian dituntut untuk percaya terhadap pasangan kalian untuk saat ini ya. Di dalam situasional apapun yang kalian hadapi bersama pasangan, entah itu dalam situasi yang sulit atau situasi yang mudah, teman-teman juga harus bisa melihat ke dalam dua sisi ya. Artinya tidak memberikan judgement yang kurang enak terhadap pasangan kalian dengan keputusan yang mereka ambil atau mereka pilih, namun di dalam suatu masalah yang nantinya bakal teman-teman hadapi di bulan ini, diharapkan kalian bisa memakluminya gitu. Jadi kalian bisa duduk bareng, duduk bersama pasangan, kembali menanyakan apa sih goals dan tujuan kalian untuk bersama saat ini, sehingga teman-teman bisa mencapai apa yang sebetulnya menjadi komitmen bersama pasangan kalian ya. Di sini juga teman-teman dituntut untuk bisa melihat kembali secara jelas apa sih sebetulnya tujuan dari hidup kalian bersama pasangan pada saat ini ya. Artinya dituntut untuk saling melengkapi namun saling memberikan suatu keadilan dan keseimbangan ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman Aries yang sudah berpasangan di sini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini untuk teman-teman Aries di dalam hal karir memperoleh kartu The Fool ya. Untuk teman-teman Aries yang memperoleh kartu ini, aku harapkan teman-teman lebih berhati-hati ya. Karena apa? Di dalam karir biasanya akan banyak sekali macam pertemanan yang bisa menyesatkan kalian ya. Sehingga teman-teman harus bisa menarik diri kalian sesuai alur koridor yang teman-teman miliki ya. Di sini juga apabila teman-teman tidak berhati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, tentunya akan berdampak kurang baik untuk kalian ya. Sehingga teman-teman pada bulan ini aku harapkan untuk lebih aware, baik ketika berhadapan atau berhubungan dengan atasan, teman kerja, ataupun lingkup pekerjaan kalian yang saat ini ya. Dan saran ini juga berlaku sama untuk teman-teman yang sedang melakukan usaha bisnis atau membuka bisnis. Karena apa? Biasanya riskan untuk ditipu pada bulan ini ya. Sehingga teman-teman harus lebih waspada. Kalian harus bisa melihat kembali siapa sih partner yang teman-teman ajak untuk berbisnis atau berusaha di sini ya. Sehingga teman-teman tidak akan tersesat terlalu dalam ataupun terperangkap terlalu jauh dengan orang yang tidak tepat ya. Di dalam kartu juga aku harapkan teman-teman bisa mengambil sedikit peluang, yang dimana peluang itu besar harapanku untuk kalian minta kepada Tuhan ya. Artinya apa? Kalian harus lebih dekat terhadap Tuhan.
untuk bisa menghindarkan resiko kerugian yang teman-teman akan dapatkan pada bulan ini terkait karir ya. Ketika teman-teman memiliki waktu senggang untuk bisa meminta yang terbaik terhadap Tuhan, atau lebih jelasnya lewat doa ya, teman-teman tentunya akan lebih terhindarkan dari suatu masalah yang tidak kalian inginkan sebelumnya ya. Dan untuk masalah karir sebetulnya pada saat ini tidak terlalu ada progres kemajuan signifikan yang teman-teman alami atau capai, namun lebih kepada hal untuk waspada atau mawas diri ya teman-teman, yang bisa aku sampaikan untuk kalian di dalam hal karir, yang tentunya teman-teman harus lebih berhati-hati. Maka sedialah payung sebelum hujan ya. Itu pepatah yang bisa aku sampaikan untuk bulan ini di dalam hal karir yang teman-teman jalani saat ini ya. Oke, kita lanjut untuk teman-teman Aries. Di dalam hal kesehatan kalian memperoleh kartu The Empress ya. Untuk masalah kesehatan sebetulnya teman-teman lebih kepada tekanan pikiran yang teman-teman rasakan ya. Kalian juga akan dihadapkan oleh rutinitas yang hampir sama setiap harinya, sehingga teman-teman mungkin akan sedikit mengalami suatu kepenatan yang dimana hal tersebut dimulai dari pikiran ya, sehingga pikiran teman-teman yang tentunya kurang baik atau kurang stabil akan membuat kesehatan teman-teman juga menjadi sedikit bermasalah ya. Aku harapkan kalian apabila memang memerlukan untuk teman cerita ataupun sekedar keluar jalan-jalan, maka lakukanlah hal tersebut ya teman-teman. Hal itu juga gunanya untuk meringankan beban yang kalian rasakan ya. Secara fisik teman-teman cukup baik ya, tidak terlalu ada masalah, tetapi lebih kepada tekanan pikiran aja yang harus teman-teman cover ya di sini untuk bisa lebih baik lagi. Dan apabila teman-teman butuh untuk media relaksasi atau misalnya media untuk menenangkan diri, itu banyak sekali teman-teman bisa dapatkan ya, baik lewat cerita kepada orang di sekitar yang kalian anggap percaya untuk bisa menampung cerita teman-teman, ataupun pergi ke ahli yang bisa meringankan kalian, ataupun kalian juga bisa melakukan suatu aktivitas yang positif yang tentunya teman-teman bisa membuat semakin menambah gairah atau semangat di dalam hidup teman-teman, yang tentunya akan memberikan dampak yang positif untuk kesehatan kalian ya. Dan apabila juga memungkinkan, tidak ada salahnya kalian melakukan suatu olahraga, karena aku percaya bahwa ketika teman-teman dihadapkan oleh suatu tekanan yang cukup besar yang dimana menguras terlalu banyak pikiran kalian, ketika itu teman-teman tidak, istilahnya tidak buang lewat olahraga, rasanya tidak akan baik untuk kesehatan kalian. Kadang ada orang yang beban pikiran terlalu dalam tapi dia lampiaskan dengan full untuk tidur saja seharian, atau misalnya tidak melakukan aktivitas apapun, itu tentunya tidak akan baik ya teman-teman. Tetapi dituntut kalian untuk bisa lebih aktif dan bergerak ya, sehingga teman-teman tidak akan merasakan terlalu dalam pengaruhnya kepada kesehatan kalian ya. Ketika teman-teman mengalami suatu stres, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah bergeraklah gitu. Jadi teman-teman akan memperoleh hasil yang baik untuk tubuh kalian, sehingga teman-teman tidak akan mudah jatuh sakit. Dan apabila memang kalian membutuhkan asupan vitamin, tidak apa-apa teman-teman mengkonsumsi vitamin sesuai dengan petunjuk pakai. Dan apabila tubuh kalian rasanya sudah lelah, jangan terlalu diforsir untuk bekerja ya teman-teman, istirahatlah ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan untuk hal kesehatan. Semoga bisa membantu untuk kalian bisa intros ke depannya, introspeksi diri, hal apa yang teman-teman persiapkan untuk kesehatan kalian ya. Yang aku garis besarnya bisa aku simpulkan untuk kesehatan ya, teman-teman harus bisa manajemen stres, istirahat yang cukup, apabila dibutuhkan kalian juga bisa konsumsi vitamin ya. Oke, di kartu terakhir ada kartu keuangan. Kalian yang berzodiak Aries mau memperoleh kartu King of Cups ya.
Untuk masalah keuangan, teman-teman Aries di sini cukup masih stabil dan balance ya teman-teman, tidak terlalu ketar-ketir untuk kalian pikirkan, tetapi teman-teman apabila masih diberikan kesempatan, tidak ada salahnya tetap melakukan investasi dengan cara menabung. Agar apa? Agar kalian juga bisa memperoleh hasil yang maksimal ya. Dan teman-teman juga aku harapkan tidak terlalu hedon di dalam membelanjakan uang kalian. Walaupun keuangan teman-teman cukup stabil pada bulan ini, tetapi sebaiknya teman-teman sisihkan uang kalian untuk dana darurat yang tentunya di bulan berikutnya kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi kepada teman-teman ya. Untuk keuangan cukup oke ya teman-teman, tidak terlalu banyak pengeluaran sebetulnya, namun cicilan atau kredit yang teman-teman sudah ambil juga tentunya akan berjalan sama seperti bulan lalu ya, sehingga teman-teman harus persiapkan juga. Dan tetap aku sarankan untuk bisa manajemen keuangan dengan baik ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan secara garis besar untuk keuangan, dan beberapa kartu lainnya untuk percintaan, karir, dan kesehatan. Di beberapa titik ada suatu masukan atau catatan merah, sehingga teman-teman juga harus bisa mengontrol hal tersebut ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memiliki manfaat untuk teman-teman ya. Apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya, serta share ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye bye.